Lagi-lagi pemerintah bikin kebijakan tolol. Kebijakan apa lagi? Jadi pengangkatan P3K dan PNS itu diundur. Oh, itu bukan diundur, tapi disesuaikan. Diplomatis banget. Padahal itu cuma bahasa ngeles doang. Menpan RB kan yang bilang gitu. Lagian ini kan bukan status penerimanya yang dibatalin. Tetap lolos, cuman pengangkatannya disesuaikan. Kocak. Diundur seminggu 2 minggu mungkin masih oke. Masih ada tabungan lah. Ini 6 bulan, bahkan P3K setahun. Mau dikasih makan apa anak istri? Bukannya mereka yang awalnya lagi pada kerja ya? Kebanyakan udah pada resign. Lah, suruh siapa resign? Di kerjaan sebelumnya itu kan kebanyakan one monetize. Ya, waktu 6 bulan ini bisa juga kan digunakan untuk belajar. Alah, omongan lo udah kayak podcast Kemenpan RB. So asik, tapi norak. Minimal udah ngasih penjelasan dan solusi. Solusi apaan? Dengan belajar. Anak istri lo mau dikasih makan belajar? Mikir pakai otak. P3K dan PNS yang udah lolos itu udah prepare, beli tiket pesawat, urus kepindahan sekolah anak, udah sewa rumah, bahkan udah pindah domisili, terus diundur 6 bulan, bahkan setahun. Penyesuaian ini kan sudah didiskusikan juga bareng DPR. Terserahlah mau alasan seperti apa lagi. Yang pasti ini kebijakan zolim banget dan harus ditolak. Lu lihat aja, kalau ini rame dan berisik, ntar ada satu sosok yang hadir seakan-akan menjadi pahlawan. Karena mereka itu kalau bikin kebijakan udah sering pakai cara test the water. Bikin kebijakan dulu, kalau ramai penolakan tinggal dibatalin. Setolol itu cara berpikir pembuat kebijakan di negeri ini. Saat mendaftar PPPK 2024 usia 56 tahun. Kalau jadi penyerahan SK menjadi Maret tahun 2026. Maret tahun 2026 usia 58 TH auto pensiun Anda. Bayangin udah lulus CPNS dan P3K, kerja resign dari kerjaan lama, udah siap-siap mulai kerja, tiba-tiba pengangkatannya ditunda setahun lebih. Ini miris teman-teman. Sekarang ratusan ribu orang yang harusnya udah mulai kerja, malah jadi pengangguran tanpa kepastian. Pemerintah bilang sih ini demi administrasi yang lebih rapi, tapi kenyataannya banyak orang sekarang kehilangan penghasilan tanpa ada solusi. Ini beneran demi reformasi atau sekedar kebijakan yang nggak siap? Coba kita masuk lebih dalam teman-teman. Jadi CPNS 2024 baru aja diangkat 1 Oktober 2025 mendatang. Sementara P3K harus nunggu sampai Maret 2026. Padahal sebelum ada pengumuman ini, mereka itu udah dikasih harapan kalau bakal dapat NIP dan mulai kerja tahun ini. Tapi mendadak pemerintah bilang pengangkatan harus dilakukan serentak biar lebih tertata. Masalahnya, ini bukan sekedar urusan administrasi belaka teman-teman. Ini menyangkut kehidupan banyak orang. CPNS yang sebelumnya kerja di swasta atau honorer yang udah resign karena aturan emang kayak gitu kan, mereka nggak bisa double job teman-teman. Sekarang realitanya mereka terpaksa menganggur tanpa ada kepastian dan lebih parahnya lagi yang nggak ada kompensasi sama sekali. Mereka disuruh bersabar dan belajar birokrasi dulu. Tapi pertanyaannya, gimana caranya bertahan hidup setahun lebih tanpa penghasilan, sementara cicilan, sewa kos, rumah, dan kebutuhan sehari-hari harus tetap berjalan. Sekarang kita studi banding ke negara lain, kayak Jepang misal. Pengangkatan ASN itu memang dilakukan serentak, tapi itu diumumin sejak awal seleksi. Jadi para peserta ini bisa siap-siap. Sementara di India pun pernah ada keterlambatan pengangkatan ASN cuma 6 bulan aja, dan itu udah bikin demo besar-besaran. Di sini, di Indonesia, penundaan bisa lebih dari setahun dan nggak ada tindakan konkret buat nolongin peserta yang terdampak. Secara hukum, teman-teman, pemerintah memang punya hak buat atur kapan ASN itu diangkat. Karena dalam UU ASN sendiri jadwal pengangkatan itu dikresi pemerintah. Tapi dari sisi etika, ini kebijakan yang bikin ribuan orang kehilangan pendapatan dan masa depan mereka jadi nggak jelas. Makanya nggak heran kalau sekarang mulai banyak petisi online dan rencana aksi protes dari peserta. Kalau pemerintah beneran peduli, harusnya ada alternatif, bukan? Misal kayak pengangkatan bertahap sesuai kesiapan instansi, atau minimal ada bantuan yang udah nggak punya penghasilan. Kalau nggak ada solusi, ini bukan reformasi ASN Pak Bu, tapi masalah bikin calon ASN itu jadi korban. Sekarang pertanyaannya, ini keputusan yang adil atau justru bentuk ketidakpedulian pemerintah? Menurut kalian gimana teman-teman? Coba deh share pendapat drop komen ya. Ratusan ribu orang udah lulus CPNS dan PPPK. Tapi pemerintah malah PHP-in mereka. Ada yang udah resign, bayar penalti, bahkan utang buat urus pemberkasan. Sekarang mereka jadi pengangguran karena pengangkatan ditunda sampai 2026. Ini kebijakan atau kezaliman? Bayangin ada orang yang udah kerja bertahun-tahun sebagai guru honorer dengan gaji ratusan ribu per bulan. Akhirnya lulus PPPK, udah siap kerja sebagai ASN. Malah disuruh nunggu setahun lagi tanpa kepastian gaji. Ada juga yang udah keluar dari kerjaan, bayar penalti. Bahkan ada yang udah beli tiket pesawat ke tempat kerja barunya. Sekarang mereka semua jadi pengangguran. Gara-gara kebijakan pemerintah yang nggak konsisten. Bahkan banyak pendukung Prabowo yang dulu milih dia, sekarang kecewa berat. Mereka ngerasa dikhianati karena nggak ada satupun respons dari presiden soal ini. Di IG Prabowo, ribuan komentar isinya teriakan rakyat yang ditelantarkan.
Aneh ya, pas butuh suara rakyat pemerintah aktif banget bikin janji. Tapi pas rakyatnya udah lulus seleksi dengan susah payah, malah dicuekin. Katanya kalau nggak bisa bikin orang senang, minimal jangan bikin susah. Lah ini, jangan-jangan ini cuma strategi buat nunda anggaran gaji ASN biar nggak memberatkan pemerintahan baru. Kalau memang nggak siap, kenapa seleksi tetap dibuka? Masyarakat jangan diam. Para CPNS dan PPPK yang jadi korban harus bersuara. Jangan sampai kebijakan ini bikin ratusan ribu orang kehilangan haknya dan jadi korban PHP pemerintah. Kenapa ditunda lagi? Kukira saya mau maki pamer. Sudah nato semua mi tetangga, nato mi keluarga. Kenapa ditunda lagi sampai 2026? Astaga. Padahal mau maki ikut bukber, mau dipamer di teman-teman. Ditunda lagi. Baru lama mi ditunda sampai 2026. Menpan RB sebut penundaan pengangkatan CASN bukan karena efisiensi anggaran. Halo Sobat MBK Pos, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini menegaskan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN bukan karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Dia juga bilang kalau pengangkatan CASN tidak ditunda tapi disesuaikan. Para calon pegawai negeri sipil atau PNS nantinya bakal diangkat pada Oktober 2025 dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K diangkat pada Maret 2026. Menurutnya keputusan ini udah disepakati bersama Komisi 2 DPR RI. Dalam paparannya di rapat Komisi 2 DPR RI, Rini ngejelasin alasan penyesuaian pengangkatan usai pihaknya mempertimbangkan hasil pengadaan CASN. Salah satu alasannya sih karena ada daerah yang mengusulkan penundaan seleksi CASN. Jadi gitu Sobat MBK Pos. Apa pendapatmu soal ini? Bro, lagi nunggu updatean berita pengangkatan CASN dan P3K. Nih beritanya nih. Badan Kepegawaian Negara BKN lagi ngebut nih nyelesain roadmap buat pengangkatan serentak calon aparatur sipil negara CASN 2024. Kepala BKN Zudan Arif bilang minggu depan kelar tuh roadmapnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Rini Widiantini juga ngungkapin kalau BKN lagi nyiapin roadmap. Ini sebagai pedoman buat instansi pemerintah dan peserta seleksi yang udah lulus atau masih proses seleksi. Pengangkatan serentak ini perlu waktu dan kehati-hatian, makanya Kementerian PAN RB dan BKN pengen pastiin pengangkatan CPNS per 1 Oktober 2025 dan P3K tahap 1 dan tahap 2 per 1 Maret 2026. Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 ini hasil keputusan bareng antara pemerintah dan DPR RI. Pemerintah udah ngadain seleksi CASN 2024 dengan formasi 248.970 buat CPNS dan 1.017.111 buat P3K. Seleksi CPNS udah dimulai Agustus 2024, P3K tahap 1 mulai September 2024, dan P3K tahap 2 pada Januari 2025. Jadi penasaran nggak sih gimana detail isi roadmap yang bakal dirilis minggu depan? Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Menpan RB tunda pengangkatan CASN seleksi 2024. CPNS diangkat Oktober 2025, P3K Maret 2026. Kira-kira seperti apa sih yang sebenarnya buat teman-teman semua? Nah, biar nggak salah dalam penafsiran, kita cek ya. Menpan RB menyatakan langkah ini diambil untuk memastikan penataan dan penempatan ASN ini berjalan optimal. Penundaan ini juga mempertimbangkan usulan dari beberapa daerah yang meminta penyesuaian jadwal seleksi. Oleh karena itu, Menpan RB dan Komisi 2 DPR ini menyepakati untuk pengangkatan CPNS akan dilakukan pada Oktober 2025. Sedangkan pengangkatan P3K dijadwalkan pada Maret 2026. Pemerintah memastikan bahwa semua peserta yang telah lolos seleksi CASN tetap akan diangkat sebagai ASN. Menpan RB juga menegaskan hal ini sudah diputuskan bersama Komisi 2 DPR. Dalam paparannya di hadapan Komisi 2 DPR RI,
Rini menjelaskan bahwa alasan penyesuaian pengangkatan ini dilakukan setelah pihaknya mempertimbangkan hasil pengadaan CASN, salah satunya lantaran ada daerah yang mengusulkan penundaan seleksi CASN. Kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas sebagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi dan beberapa daerah, ujarnya menjelaskan. Jadi buat teman-teman semua, untuk yang sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan di sini adalah buat teman-teman semua, di mana untuk pengangkatan CPNS ini yaitu adalah sampai maksimalnya adalah Oktober 2025 dan P3K maksimalnya sampai dengan Maret 2026. Untuk teman-teman yang mungkin prosesnya sedang berproses, bisa dicek di Mola BKN, itu tetap berproses jika sudah selesai dan itu tetap akan menerima SK sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan gitu. Jadi itu tidak berubah jika prosesnya memang sudah berjalan. Untuk hal yang sudah disampaikan pada rapat tersebut adalah untuk maksimalnya. Jadi untuk daerah-daerah yang belum menyelesaikan proses seleksi itu diberikan waktu maksimal, di mana untuk CPNS sampai bulan Oktober 2025 dan P3K sampai dengan Maret 2026. Tapi untuk teman-teman yang memang sudah diproses dari instansinya, tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, jadi nggak usah khawatir teman-teman semua. Untuk instansi-instansi yang sudah merampungkan semua prosesnya dan itu bisa dicek di Mola BKN, tentu tetap akan sesuai dengan estimasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Namun untuk daerah-daerah yang belum merampungkan ataupun terjadi penundaan dan sebagainya, tentu dikasih tenggang waktu sampai dengan Maret 2026 dan juga Oktober 2025 untuk CPNS-nya. Sukses! Ya, artinya kalau Bu Menteri sudah memberikan kepastian di Maret 2026, ini harus segera dilaksanakan, lalu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini yang jadi masalah, Bu Rini. Kan kita nunggu setahun nih, maka nggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-Undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama ini. Jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Nah ini kalau 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita, sial kita nih Bu. Jangan sampai kita, ini ada Pak Kiai di belakang, jangan sampai kita didoain jelek oleh 1 juta orang. Itu aja. Terima kasih pimpinan. Menpan RB umumkan pengangkatan CASN 2024 bukan ditunda, tapi sedang disesuaikan. DPR pun sepakat angkat CASN tahun 2024 termasuk tenaga non-ASN. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita bahas. Bersumber dari Kompas.com, Menpan RB Rini Widiatini membantah bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN ditunda. Menurut Rini, jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hanya disesuaikan. Rini pun menegaskan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini bukan karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Rini lantas menegaskan bahwa keputusan penyesuaian ini sudah disepakati bersama Komisi 2 DPR RI. Pemerintah dan DPR pun akan memastikan pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai. Dalam keputusan rapat, CPNS akan diangkat pada Oktober 2025, sedangkan P3K akan diangkat pada Maret 2026 ya. Oh iya nih buat kamu yang ikut seleksi P3K tahap 2, mau dibantu lolos seleksi P3K tahap 2-nya enggak? Follow dan gabung grup gratis dengan cara klik link di bio dan jangan lupa gabung program bimbel jadi PPPK ya. Jika kamu serius ingin lolos seleksi P3K tahap 2.